Bab 56 Probing. Melihat adegan ini, Hu Mei'er yang tersembunyi segera berteriak, "Kakak perempuan, kamu tidak tahu malu." Tapi, bagaimana mungkin suaranya bisa mentransmisikan di luar penghalang asap? Bahkan wewangian mendesak untuk melarikan diri. Masih tidak bisa. Terlalu hina. Bagi seseorang di tingkat kakak perempuan, untuk bermain-main dengan praktisi bela diri yang pemarah adalah terlalu mudah. Jika ini adalah interaksi normal, Hu Mei'er merasa bahwa Kai yang pasti tidak akan mengungkapkan reaksi abnormal apapun. Tetapi jika kakak perempuannya telah melakukan sesuatu di balik layar, maka dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah ini akan tetap menjadi kasusnya. Di dalam rumah, Hu Jiaoer tiba-tiba berdiri lagi dan langkah demi langkah, dia mulai berjalan ke tempat tidur yang berbau harum. Melihat ke belakang, dia tertawa, "Tunggu sebentar. Saya perlu mengambil sesuatu untuk diberikan kepada Anda." Petik 2. Baik, alis Kai yang berkerut. Karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Tiba di sisi tempat tidur berbau harum, Hu Jiaoer berlutut. Setengah berlutut di tempat tidur, dia mulai mencari-cari dan pakaian tipis yang dia kenakan tidak dapat sepenuhnya menutupi ribuan pesonanya. Pakaian itu menempel sempurna di tubuhnya, menyoroti pantatnya yang bulat sempurna, menunjukkan daya pikat yang tak tertandingi. Detak jantung Kai yang meningkat dengan pesat, sementara tenggorokannya terbakar. Untuk sementara, Hu Jiaoer tetap dalam posisi memikat ini. Lalu tiba-tiba, dengan suara imut, dia berteriak. Apa yang terjadi? Ekspresi Kai yang berubah dan dia bergegas. Pada saat itu, Hu Jiaoer mundur dari tempat tidur. Langkahnya goyah. Dia langsung jatuh ke pelukan Kai Yang dan dia dengan kuat menangkapnya. Kedua kaki mereka bersentuhan. Dan untuk alasan yang tidak diketahui, keduanya jatuh ke tempat tidur. Hu Jiaoer ada di atas. Kai yang ada di bagian bawah dan panas tubuh manusia yang berapi-api di dadanya menyebabkan tenggorokannya menjadi kering. Menatap wajah cantik itu dengan dua bibir yang lembut, Kai yang dengan paksa menekan asteris-asterisnya dan berkata, "Ada apa?" "Ada bug." Hu Jiaoer mengadakan pertunjukan. Keterampilan aktingnya benar-benar bagus. Kedua tangannya yang kecil mencengkeram pakaian Kai yang tidak melepaskan saat dia menampilkan penampilan yang mudah ketakutan. Kai yang tertawa tanpa sadar. "Di mana itu?" "Di sana." Petik 2. Melihat ke arah yang ditunjuk Hu Jiaoer, Kai yang benar-benar melihat serangga perlahan merangkak. Dia berpikir bahwa wanita benar-benar menarik. Dia sudah menjadi seorang praktisi bela diri. Namun serangga sekecil dan tidak signifikan seperti itu dapat menakut-nakuti dia sedemikian rupa. Menjangkau. Dia meremasnya sebelum menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa sekarang. Itu sudah saya tangani." Petik 2. Pasti ada lebih banyak. Hu Jiaoer bertahan. Saat dia mengatakan ini, dia melihat sekeliling ke segala arah. Tatapannya tidak terbatas pada tempat tidur saat menyapu pipi dan bibir Kai Yang, menyebabkan emosi Kai Yang baru-baru ini tenang kembali menyala. Tidak ada yang tersisa. Kai Yang merasa tidak pantas untuk melanjutkan ini. Karena jika seseorang menyerbu masuk ke kamar kapan saja dan melihat dirinya sendiri dan Hu Mei'er seperti ini, maka mereka tidak akan bisa mencuci bersih reputasi mereka dengan 3 sungai dan 5 danau. Benar-benar tidak ada lagi. Sekilas keheranan melintas di mata Hu Jiaoer. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Kai yang benar-benar bisa mengendalikan dirinya dalam posisi ini. Dia sama sekali tidak mencoba mengambil keuntungan darinya. Saat itu, jika Kai yang benar-benar melakukan sesuatu, maka dia pasti akan kehilangan 1 atau 2 lengan. Meskipun hatinya masih gelisah, Hu Jiaoer dengan lemah lembut merangkak keluar dari tubuh Kai Yang. Kai Yang duduk. Malu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hu Mei'er. Wajahnya juga merah padam. Ketika dia terseret untuk duduk di sebelahnya. "Ada apa dengan kakimu?" tanya Kai Yang. "Ketika saya tersandung, saya pikir saya terkilir." Setelah satu skema gagal, Hu Jiaoer segera pindah ke yang lain. Dia pikir, biarkan aku melihat. Jongkok. Kai Yang pergi untuk mengambil kaki Hu Jiaoer. Melihat itu, dia melihat bahwa pergelangan kakinya benar-benar merah, membuktikan bahwa itu benar-benar terluka. Itu benar-benar telah terluka. Untuk benar-benar menyelidiki Kai Yang,
Pengorbanan kecil seperti ini tidak ada artinya bagi Hu Jiaoer. Kai yang tidak malu tentang apapun. Lagi pula Hu Meier tidak terlalu peduli dengan etiket. Sebelumnya, dia telah menggunakan dirinya untuk membujuknya. Jadi bagaimana memegang kakinya bisa menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jangan bergerak. Kai yang memerintahkan sebelum meraih kepakaiannya untuk mengeluarkan botol. Botol ini berisi krim pembekuan darah Sky Tower dan setelah dia mengeluarkannya, Kai yang berhenti. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Kai yang akhirnya menuangkan krim ke telapak tangannya. Kemudian, dengan hati-hati dia mulai mengoleskannya di area yang bengkak di kaki Hu Jiaoer. Denyut lemah yang walkie juga mulai berputar, membantu meredakan obat. Tubuh menggemaskan Hu Jiaoer sedikit gemetar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar telah kehilangan waktu besar. Bertahun-tahun telah berlalu, dan tubuh gioknya tidak pernah disentuh oleh orang lain. Tetapi karena dia ingin bertaruh dengan adik perempuannya, dia dipeluk dan disentuh oleh yang lain. Tidak hanya dia tidak bisa berjalan, dia juga tidak bisa membuat mereka bertanggung jawab. Meskipun merasa bersalah, dia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Tangan besar itu dengan lembut menggosok pergelangan kakinya. Sosoknya serius. Gerakannya lembut dan lembut. Tangan kasar dan kasarnya menggosok kulitnya yang lembut mengirimkan gelombang kebas. Dia terus naik dan menemaninya. Dia membawa udara yang tidak sesuai dengan usianya. Mengikuti gerakan Kai Yang, imajinasi Hu Jiaoer menjadi liar dan perasaan aneh muncul di dalam tubuhnya. Perasaan ini menyebabkan dia menjadi bingung dan jantung perdananya mulai berdetak tak menentu. Panas mulai naik di perutnya. Seperti kilat menyambar ke bawah menyebabkan dia menjepit kakinya bersama. Dia takut jika dia tidak menutup kakinya, maka perasaan panas itu akan keluar. Kai Yang. Suara aneh berteriak dari mulut Hu Jiaoer. Dia saat ini terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan pernah membuat jenis suara ini. Kai yang mengangkat kepalanya untuk melihat sepasang mata indah dan berair Hu Jiaoer menatapnya dan wajahnya tidak lagi memegang warna lain selain merah-merah. Apakah kamu ingin melakukan beberapa hal lain? Hu Jiaoer dengan erat mengepalkan bibirnya yang gelap, melanjutkan untuk memulai serangan terakhirnya. Jika Kai yang segera menjawab dengan persetujuan, maka dia akan bisa membuang semua emosinya saat ini dan mundur. Maka dia tidak akan tanpa ampun untuk Kai Yang. Apakah dia setuju? Hu Jiaoer gugup. Berharap bahwa dia akan setuju sehingga dia bisa bebas. Tetapi di sisi lain, dia juga ingin dia menolak untuk membuktikan bahwa adik perempuannya tidak salah membaca dan bahwa dia telah salah mengira dia. Kegugupan dan pergolakan ini menyebabkan dia menjadi sangat ragu-ragu di dalam. Bahkan Hu Jiaoer khawatir. Jadi bagaimana mungkin Hu Meier yang terkurung tidak khawatir? Dia telah menghentikan semua teriakan yang tidak berguna, dan menatap erat pada Kai Yang, tidak yakin respons apa yang akan diberikannya pada akhirnya. Kai Yang menatap lurus ke arah Hu Jiaoer, yang sengaja bergerak, sementara hatinya di tenggorokan takut bahwa Kai Yang akan mengucapkan kata, "Oke." Tiba-tiba, Kai Yang tertawa kecil, perlahan, tanpa terburu-buru. Dia menaruh botol krim pembekuan darah dengan serius. Nyonya, Kai Yang bergumam. Hu Jiaoer gugup, mengabaikan pidato Kai Yang tentang dirinya sendiri. Saat itu, botol krim pembekuan darah adalah milikku yang paling berharga. Meskipun nilainya tidak setinggi itu adalah bukti kebaikan manusia. Petik 2. Apa maksudmu? Hu Jiaoer tampak terganggu. Dia bertanya apakah dia mau atau tidak. Jadi mengapa dia berbicara tentang ini? Apa artinya itu? Berdiri. Kai yang menatap Hu Jiaoer. Yang ingin saya katakan adalah, saya menggunakan botol krim yang berharga ini untuk mengobati cedera Anda. Jadi saya minta Anda tidak lagi menyimpan dendam pada saya. Mari kita akhiri lelucon ini di sini dan sekarang. Petik 2. Bab 57 Satu besar, satu kecil. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Hu Jiaoer berubah ketika dia memaksakan sebuah senyuman. Aku tidak mengerti. Petik 2. Dia tidak mungkin tahu bahwa dia menyamar sebagai adik perempuannya, kan? Itu tidak mungkin. Dia hanya pada tahap ke-9 tubuh marah. Bagaimana mungkin dia bisa melihat melalui dia?
Skema praktisi tahap elemen awal. Meskipun demikian, dia dan adik perempuannya terlihat hampir sama. Terlepas dari apakah itu suara atau angka mereka, mereka semua serupa. Bahkan para penatua dalam kelompok sering salah mengira mereka satu sama lain. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Kai yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Tertawa ringan, Nona. Maka Anda tidak mau mengakuinya. Akui apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hu Jiaoer bersikeras untuk terakhir kalinya. Kai yang memijat pelipisnya dan berkata tanpa daya. Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jelas. Nona, Anda bukan Hu Meier. Kupikir, kamu adalah kakak kembarnya. Petik 2. Hu Jiaoer memandang kosong. Sebelum pulih dan terkekeh. Mengapa Anda mengatakan ini? Kali ini, dia tidak memaksanya lagi. Tetapi memandang Kai yang penuh minat. Dia juga ingin tahu dalam aspek apa dia telah mengekspos dirinya sendiri. Jika Kai yang tidak bisa memberikan alasan konkret mengapa, maka akan jelas bahwa dia menggunakan kata-kata untuk menipu dia. Bisa jadi dia saat ini memegang kecurigaan. Tetapi pada akhirnya tidak yakin. Karena itu dia ingin dia mengakuinya. Inilah yang ditebak Hu Jiaoer. Nona, kamu sekarang menguji kemampuan pengamatanku. Kai yang tidak marah dan dia tertawa. Berdiri. Dia berjalan ke meja dan mengambil cangkir teh dari yang dia minum sebelumnya dan mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya, aku masih tidak yakin bahwa kamu benar-benar bukan Hu Meier. Meski sekarang, aku yakin kamu bukan dia. Petik 2. Hu Jiaoer menatap kosong dan menjadi sangat marah. Sampai-sampai dia ingin menggertakkan giginya. Ternyata kata-katanya saat itu benar-benar sedang menyelidikinya. Ini membuatnya marah. Dia, seorang praktisi elemen awal, dengan kecerobohan sesaat dimainkan oleh anak muda yang pemarah ini. Ini adalah kekalahan. Dia kehilangan banyak wajah. Dia tidak tertarik membantah lebih lanjut. Hu Jiaoer tertawa lembut, dan memposisikan dirinya di tempat tidur. Menampilkan tubuhnya yang memikat sepenuhnya. Sementara matanya yang menyihir membuat Kai yang naik. Suaranya lembut. Dia berkata, pada saat apa kamu mulai ragu? Sejak aku minum teh. Kai yang dengan ringan memukul cangkir teh di tangannya. Meskipun teh itu sangat menyenangkan, itu tidak bisa sepenuhnya menutupi aroma wanita. Juga, pada cawan ini ada tanda bibir yang samar. Dan aku menyimpulkan bahwa itu belum terlalu lama sejak seseorang menggunakannya terakhir kali bukan? Dan orang itu adalah Lady Hu Meier. Petik 2. TLN. Gang Kai Yang. Kamu ingin jadi apa? Sherlock. Ini sia-sia bukan novel detektif misteri. Garis bawah. Hanya dari itu. Kamu tidak percaya aku adalah Meier. Hu Jiaoer kagum. Tentu saja bukan hanya itu. Kai yang perlahan menggelengkan kepalanya. Poin kedua yang muncul kecurigaan saya adalah temperamen Anda. Saya tidak percaya bahwa dalam 10 hari atau lebih, temperamen wanita dapat mengalami perubahan besar. Sederhananya, pesona Lady Meier lebih muda dan lembut. Sedangkan pesona Anda lebih matang dan berkembang. Petik 2. Aku suka suaranya. Hu Jiaoer mulai tertawa sambil menutup mulutnya. Silakan lanjutkan. Apakah Anda punya alasan lain? Petik 2. Ketiga. Aroma Anda dan Lady Meier sangat mirip. Tetapi jika Anda ingin menciumnya dengan hati-hati, mereka masih berbeda. Dia lebih manis sementara milikmu memiliki keanggunan yang lebih halus. Petik 2. Anak nakal busuk. Wajah Hu Jiaoer adalah rona merah muda yang bagus karena jawaban Kai yang agak langsung menyebabkannya tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Memikirkan kembali bagaimana dia ingin menyelidikinya dan pengorbanan diri yang telah dia lakukan. Hu Jiaoer tidak bisa membantu tetapi ingin menamparkan pria percaya diri di depannya ini menjadi pati daging. Keempat. Kai yang mengabaikan tatapan menindas Hu Jiaoer dan terus berbicara. Masih ada lagi. Ini mengejutkan Hu Jiaoer. Dia tidak akan pernah menduga bahwa anak muda yang pemarah ini akan dapat melihat banyak lubang ini. Dalam rencananya yang tampaknya sempurna. Hehe. Poin keempat adalah cedera pada kaki wanita ini. Cedera itu terlihat seperti keseleo. Tapi itu benar-benar cedera yang diakibatkan oleh diri sendiri. Disebabkan secara internal dan ini adalah petunjuk terbesar. Meskipun Lady Meier adalah seorang wanita muda,
Dia masih seorang praktisi bela diri. Bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk keseleo pergelangan kakinya? Petik 2. Ini sebenarnya kelalaian saya sendiri. Hu Jiaoer dengan ringan menganggukkan kepalanya. Saat itu, dia hanya peduli dengan mengungkapkan warna asli Kai Yang, sehingga dia tidak berpikir terlalu dalam. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Kai Yang masih tenggelam dalam pikirannya. Jadi Hu Jiaoer berkata, jangan bilang kamu ada lebih banyak kekurangan yang kamu lihat. Petik 2. Hu Jiaoer tidak yakin. Bagaimana rencananya? Yang menurutnya sempurna dan sempurna. Sebenarnya penuh lubang dan cacat di matanya. Belum lagi semua analisisnya jelas dan logis. Tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Melihat bocah nakal ini memenuhi dirinya dengan kebencian. Jika dia berani menunjukkan kekurangan lagi, nona ini pasti akan menunjukkan padanya beberapa sikap. Dia benar-benar lupa untuk meninggalkan wajah orang lain. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kai yang menjawab sambil mengerutkan alisnya. Mendengar ini, Hu Jiaoer menjadi tidak bahagia dan matanya yang menawan berubah beku. Tertawa dengan menawan. Menggigit dengan gigi gadingnya dia meludahkan satu kata, bicaralah. Aku lebih baik tidak mengatakannya lagi. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kemarahan Hu Jiaoer naik. Jika saya ingin Anda berbicara, berbicaralah. Bagaimana mungkin ada seseorang seperti Anda yang suka meninggalkan seseorang tergantung? Petik 2. Kai yang tertawa pahit. Saya khawatir jika saya mengatakannya. Saya bisa menyebabkan wanita ini menjadi marah. Petik 2. Mata almondnya menyipit. Dia menjawab, membuatku marah. Apa cacat ini? Apakah itu hal yang menjengkelkan? Petik 2. N. Petik 2. Lalu aku ingin mendengarnya lebih. Petik 2. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak menjadi marah. Petik 2. Jika kamu tidak mengatakannya, lalu bagaimana aku tahu apakah aku akan marah atau tidak? Lupakan saja. Petik 2. Kamu, apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu berdebat dengan seorang wanita, kamu harus mundur selangkah? Hu Jiaoer di dalam suram. Anak muda ini tampak cerdas. Tetapi dia sebenarnya adalah pemuda yang keras kepala dan dingin. Tanpa sedikit pun kepekaan. Jika saya mundur selangkah, saya akan terluka. Kupikir, saya tidak akan dapat menandingi Anda. Wajah Kai yang serius. Aku melihat kamu masih memiliki kepekaan. Sambil tertawa bangga, Hu Jiaoer melompat dari tempat tidur. Membawa aroma harum. Baik dari tempat tidur dan dirinya sendiri ke atas meja. Pakaiannya menari-nari. Dia duduk dan dengan anggun memandang ke arah Kai Yang. Sambil bergumam sebentar, dia menjawab, baiklah, aku berjanji tidak akan marah kepadamu. Petik 2. Dan kamu juga berjanji untuk tidak memukulku. Petik 2. Baik, menggigit gigi gadingnya. Hu Jiaoer melanjutkan. Katakan padaku, apa cacat terakhir ini? Wajahnya tegas. Kai Yang menjawab, sebenarnya, itu tidak bisa dihitung sebagai cacat. Hanya saja antara Anda dan Nona Meier ada sedikit perbedaan antara Anda. Petik 2. Di mana perbedaan ini? Hu Jiaoer memandangnya dengan aneh karena dia dan adik perempuannya praktis dipahat dari cetakan yang sama. Jadi di mana perbedaan ini? Kai yang membuka dan menutup mulutnya dan ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum bergumam. Ini bokongmu. Satu sisi lebih kecil dari yang lain. Itu tidak ada bandingannya dengan yang dimiliki Lady Meier. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, wajah Hu Jiaoer tiba-tiba menjadi merah padam dan semua elemen tahap awalnya World Qi meledak, menelan rumah dalam badai yang kuat. Tolong ingat kata-kata yang baru saja kamu katakan. Tetap tenang. Hatinya stabil. Kai yang mengingatkannya dengan samar. Udara mengesankan Hu Jiaoer tiba-tiba surut. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar namun dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Dia hampir menghancurkan gigi gadingnya dari menggigit terlalu keras. Baru setelah waktu yang lama berlalu, dia membanting meja dan berbicara dengan suaranya yang manis. Sampah total. Untuk seorang gadis yang tepat mengucapkan kata-kata kasar ini, orang hanya bisa membayangkan kemarahan Hu Jiaoer saat ini. Bocah ini harus dijadikan daging cincang. Karena ia berani mengevaluasi bokongnya sebagai kecil dan besar. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan pria?
Bagaimana yang satu lebih kecil dari yang lain? Bukankah mereka jelas proporsional? Bocah busuk ini. Aku takut kamu tidak tahu bagaimana menulis kata kematian kan? Bab 58 menarik masalah. Saat Hu Jiaoer mengamuk karena penghinaannya, Kai Yang segera menghiburnya. Nona, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihat perbedaan. Petik 2. Wajahnya menjadi dingin ketika dia membunuh memandangi Kai Yang. Dengan kata lain, kamu melihat dari dekat kan? Kai Yang tidak hanya batuk beberapa kali. Dia juga terlihat malu. Aku memang terlihat beberapa kali. Petik 2. Anda tidak bisa menyalahkannya. Dia menjulurkan pantatnya sendiri ke arahnya. Dan mungkinkah dia harus berpura-pura seolah tidak melihat apa-apa? Kai Yang juga merasa sangat bersalah. Dengan poin-poin ini, jika aku masih tidak bisa melihat bahwa kamu dan Nona Humeier adalah dua orang yang berbeda, maka mataku akan tumbuh dengan sia-sia. Kai Yang tertawa samar. Setelah amarahnya mereda, memikirkannya kembali, Hu Jiaoer tidak bisa menahan perasaan kaget. Melihat pria bernama Kai Yang ini, ia memiliki wawasan yang tak tertandingi. Hanya dari memasuki ruangan ini, melihat sekeliling dan minum teh, dia telah melihat semuanya. Jenis kemampuan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Apalagi fakta bahwa dia secara pribadi telah mencoba untuk memikatnya dan akhirnya gagal melakukannya. Ketekunan dan kepribadian orang ini sangat baik. Tidak terpesona oleh ketampanan. Dia adalah orang yang teguh. Jenius. Meskipun ia masih muda, Anda tidak dapat menyangkal fakta bahwa ia jenius. Tiba di titik seperti itu, mata Hu Jiaoer berguling dan dia menatap Kai Yang dengan menawan. Kai Yang benar. Melihat bahwa Anda baru saja menyinggung perasaan saya, wanita ini akan memberi Anda dua pilihan. Petik 2. Pilihan apa? Tanya Kai Yang. Pilihan pertama. Tangan yang menyentuhku adalah yang akan dipenggal dan mata yang melihatku akan digali dan baru aku akan memaafkan tindakanmu sebelumnya. Saat Hu Jiaoer mengatakan kata-kata itu, dia mempertahankan senyumnya, bersama dengan suara lembut. Itu seperti seorang istri yang berbicara dengan suaminya. Tetapi di dalam kata-katanya ada sejumlah kekejaman dan pertumpahan darah yang tidak masuk akal. Kai Yang menggelengkan kepalanya. Biarkan aku mendengar pilihan kedua. Petik 2. Pintar. Hu Jiaoer tersenyum. Pilihan kedua, yaitu meninggalkan menara langit dan memasuki kelompok darah kami. Aku akan meminta ayah untuk melimpahkan kepadamu posisi kapten kecil. Dari apa yang saya tahu, di Sky Tower Pavilion, Anda adalah murid trial peringkat terendah. Anda diintimidasi, tanpa akses ke sumber daya kultivasi yang baik. Tetapi jika Anda bergabung dengan golongan darah saya, perawatan Anda akan setidaknya 100 kali lebih baik daripada saat ini. Bagaimana dengan itu? Bukankah tawaran saya murah hati? Petik 2. Apakah ada pilihan lain? Tidak ada. Maka aku akan memilih keduanya. Saat dia mengatakan ini, Kai Yang diam-diam mulai mengoperasikan True Yang taktiksnya. Tetap waspada dan waspada terhadap Hu Jiaoer. Kamu ingin memaksakan tanganku. Hu Jiaoer berulang kali tertawa dengan dingin. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan menyerang. Karena ini bukan wilayah kelompok darah. Begitu ada sedikit pertempuran, Sky Tower dan murid pelindungnya semua akan datang untuk menyelidiki. Pada saat itu, masalah dan ketidaknyamanan akan terjadi untuk Anda. Petik 2. Kamu hanya murid percobaan yang tidak signifikan. Jika aku ingin membunuhmu aku bisa. Jadi apa yang bisa dilakukan Sky Tower? Paling-paling, yang perlu saya lakukan adalah menggantinya dengan beberapa item. Kemungkinan besar, mereka bahkan tidak akan terlalu peduli tentang kematianmu. Petik 2. Nona, jika kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu tidak akan berbicara sampah denganku. Meskipun Kai yang terlihat tenang dan tenang, dia sebenarnya gugup di dalam. Karena hati seorang wanita seperti jarum di dasar lautan, yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dia sudah menyesal berbicara kebenaran. Seperti yang diharapkan. Anda tidak bisa mempercayai kata-kata wanita, terutama kata-kata wanita cantik. Dia masih kurang pengalaman. Selain itu, seperti yang sudah saya katakan,
Saya menggunakan blood clotting cream saya yang paling berharga untuk membantu cedera Anda sehingga Anda tidak perlu lagi menekan tentang saya menyinggung Anda. Kai yang berusaha untuk membubarkan idenya ingin melukainya. Apakah satu botol krim pembekuan darah bisa mengganti kerugian saya? Kamu punya. Kata-kata Hu Jiaoer tidak bisa keluar. Sebelumnya dia ingin mengatakan bahwa dia sudah memeluknya. Sudah menyentuhnya. Tetapi ketika kata-katanya akan keluar, beberapa kekuatan tak terlihat mencegah mereka. Kerugiannya besar. Jadi bisakah satu botol krim untuk luka luar bisa menebusnya? Aku tidak bisa membantumu. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Faktanya, Anda harus sudah tahu bahwa hal-hal itu hanya terjadi karena Anda memprakarsai mereka. Petik 2. Kata-kata itu hanya berfungsi untuk menuangkan minyak ke api, menyebabkan Hu Jiaoer menjadi pemalu dan marah. Saat dia hendak menyerang, dia berbalik untuk melihat ke tempat Hu Meier disembunyikan. Melihat upaya energiknya untuk meneriakkan sesuatu, hatinya melunak dan amarahnya perlahan-lahan menghilang. Sambil menarik napas dalam-dalam dia berkata, "Tidak apa-apa. Kali ini aku tidak akan menyusahkanmu lagi." Petik 2. Kai yang tidak bisa membantu tetapi menghembuskan nafas panjang. "Lady, terima kasih atas pengampunan Anda." Petik 2. Hu Jiaoer tertawa ringan. "Sebenarnya kata-katamu benar. Tetapi ada satu kesalahan." Petik 2. Bagian mana? Tanya Kai Yang. Hu Jiaoer tidak dengan cepat menjawab. Tetapi malah melambaikan tangannya membuat Hu Meier yang tersembunyi muncul kembali. Kai yang sangat terkejut. Karena meskipun dia tahu kekuatan wanita ini tinggi, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya berada pada tingkat seperti itu. Untuk melambaikan tangan Anda dan membuat seseorang muncul, jelas menunjukkan bahwa seseorang berada di batas elemen benar. Mendapatkan kebebasannya, Hu Meier memandang Kai yang dengan mata menawannya. Wajahnya rileks. Saat itu ia gugup mati. Takut kalau kakaknya marah akan pergi dan membunuh Kai Yang. Ketika dia menatap kakak perempuannya lagi, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mengingat kata-kata Kai Yang. Ya dewa, masih ada pria yang berani mengatakan kata-kata itu kepada kakak perempuannya. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak menderita kerugian. Kakak perempuan tua, begitu Hu Meier keluar. Dia melompat ke kakak perempuannya dan mengamuk. Jangan marah. Perselingkuhan ini tidak bisa disalahkan padanya. Petik 2. Saya tidak mengatakan saya akan menyalahkannya. Kesuraman Hu Jiaoer menghilang. Dan dia menoleh untuk menghadapi Kai Yang. Poin yang salah tentangmu adalah, Meier dan aku bukan kembar. Petik 2. Kamu bukan kembar. Kai Yang terkejut itu. Melihat dengan ama. Dua wanita di depannya tampak persis sama. Tanpa perbedaan yang bisa dibedakan. Jika mereka bertemu lagi dan bertanya siapa itu siapa, dia pasti tidak akan bisa mengatakannya. Tidak. Aku lebih tua dari Meier beberapa tahun. Hu Jiaoer tersenyum tipis. Ketika dia melihat kejutan Kai Yang, hatinya menjadi agak lebih seimbang dan damai. Ini benar-benar dunia yang luas, penuh dengan hal-hal luar biasa. Kai Yang menghela nafas dengan sedih. Mereka benar-benar dua saudara perempuan. Mereka dilahirkan beberapa tahun terpisah. Namun mereka terlihat sangat mirip. Di bawah langit yang luas. Mungkin ini satu-satunya kasus. Kamu tidak kenal aku. Hu Jiaoer sedikit bingung. Dia adalah murid generasi muda yang kuat dari kelompok darah. Reputasinya dirayakan secara luas. Jadi bagaimana mungkin orang ini tidak mengenalnya? Aku tidak tahu. Kai yang menggelengkan kepalanya. Tampak bodoh dan tidak berpengalaman. Melihat bahwa dia tidak berbohong, Hu Jiaoer hanya bisa mempercayainya. Dia tidak tahu pengalaman hariannya beberapa tahun terakhir ini. Dia praktis hidup terpisah dari dunia luar. Tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu susahkan hari ini. Hu Meier menoleh untuk melihat Kai Yang. Kai Yang kemudian mulai memberitahu mereka tujuannya. Hu Meier memandang ke kakak perempuannya. Meminta konsultasi. Kakaknya melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah. Tapi jangan ribut di tambang." Petik 2. Terima kasih. Kai yang menghela nafas lega. Ayo pergi. Area penambangan tidak jauh dari sini. Suasana hati Hu Meier tampak cukup baik. Ada kilau kemerahan di pipinya saat dia memimpin jalan.
Setelah Kai Yang dan Hu Mei'er pergi, Hu Jiao'er berdiri dan menggunakan tangan batu gioknya untuk perlahan menggosok pantatnya yang lembut, bulat dan proporsional. Saat dia memijat mereka, dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana yang satu lebih besar dari yang lain? Mereka jelas sama. Bocah busuk itu jelas berbicara omong kosong. Terlalu benci. Petik 2. Bab 59 Tempat Penambangan. Setelah meninggalkan daerah perdagangan angin hitam yang ramai, di bawah bimbingan Hu Mei'er, kedua orang berjalan menuju sisi utara hutan angin hitam. Hu Mei'er terlihat sangat bahagia dan di dalam sepasang mata menawannya kau bisa melihat tanda-tanda kebahagiaan. Dia juga memiliki pipi yang sedikit memerah. Perselingkuhan hari itu. Aku minta maaf. Kai Yang tiba-tiba meminta maaf. Tindakannya hari itu benar-benar di atas dan sekarang dia datang untuk meminta bantuan padanya. Dia merasa sedikit berhadapan. Hu Mei'er mengerutkan bibirnya sebelum tersenyum. Tidak apa-apa. Juga, Anda tidak mengutuk saya atau apapun. Beberapa tahun ini, saya telah mendengar kata-kata yang lebih buruk dan saya masih hidup dengan baik. Bukan? Petik 2 titik. Kamu tidak membenciku? Tanya Kai yang heran. Apa gunanya membencimu? Hu Mei'er tersenyum dan tiba-tiba berkata, sebenarnya aku sedikit membencimu tapi, salah satu tindakanmu membuatku tidak bisa membencimu. Petik 2. Tindakan apa? Hehe. Hari itu ketika Cheng Xiaofeng dan Niu Tao muncul, kamu pergi dan berdiri di depanku. Mungkin itu adalah tindakan bawah sadar. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, itu adalah pertama kalinya seseorang dengan tulus dan dengan sepenuh hati ingin melindungi saya. Petik 2. Aku tidak mengingatnya. Tetapi kamu pasti sangat menderita. Kai Yang menghela nafas. Seorang wanita yang sangat baik. Dengan sengaja menodai reputasi mereka sendiri untuk menemukan beberapa murid berbakat untuk kelompok darah. Meskipun metodenya bagus, masih mengandung kesalehan anak di dalamnya. GG. Hu Mei'er tersenyum. Tidak terlalu sulit. Tidak tahukah kamu bahwa mengadakan pertunjukan atau berakting adalah keahlian khusus wanita? Petik 2. Hehe. Aku belum pernah berinteraksi dengan wanita. Petik 2 titik titik. Benarkah? Mata Hu Mei'er cerah. Jadi beberapa hari terakhir ini aku telah kelelahan dan dipermainkan oleh kalian berdua. Kata Kai Yang dengan serius. Serentetan kemarahan melintas di mata Hu Mei'er saat dia berkata, apa yang kamu katakan itu terlalu buruk. Untungnya saudara perempuan tidak ada di sini. Jika tidak, Anda akan dijamin dipukuli darinya. Petik 2 titik. Adikmu. Batas pertama elemen sejati. Kata Hu Mei'er dengan bangga. Kuat. Dia memuji. Suyan berada di batas ketiga elemen yang sebenarnya. Saudara perempuan Hu Mei'er sedikit lebih lemah dari Suyan. Tapi tetap saja itu bukan perbedaan besar. Begitu Hu Mei'er menyebut-nyebut saudara perempuannya, dia memikirkan apa yang dikatakan Kai Yang lagi. Membuatnya tertawa terbahak-bahak. Selama kesibukan tindakan ini dia tidak berhenti tertawa. Kai Yang tetap diam dan berdiri di tempat menunggunya pulih kembali. Setelah tertawa selama beberapa saat, Hu Mei'er akhirnya memulihkan napasnya dan menoleh padanya dengan senyum lebar. Saya melihat bahwa Anda memiliki keberanian yang besar. Belum pernah ada pria yang berani berbicara dengan kakak perempuan saya seperti itu. Di tempat itu, apakah benar satu lebih besar dari yang lain? Petik 2 titik titik titik. Bisa jadi karena pakaian yang dia kenakan. Jadi kamu bisa memberitahunya nanti untuk tidak khawatir tentang itu. Kai Yang tertawa dengan lembut. Lalu bagaimana dengan milikku? Apakah benar-benar bagian yang baik? Wajahnya malu. Hu Mei'er bertanya dengan berani. Mereka tidak hanya memiliki porsi yang baik, mereka juga menonjol dengan baik dan bulat. Kai Yang menganggukkan kepalanya. Sosok tubuhmu sangat bagus. Jadi kamu tidak perlu menjual dirimu pendek. Petik 2. Untuk sesaat, Hu Mei'er berpikir itu agak sulit untuk ditanggung. Pujian yang jujur dan tanpa motif ini adalah kata-kata terbaik yang pernah didengarnya sejak lama. Pada saat itu, dia diam-diam bahagia di dalam. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Kai Yang tidak ingin melanjutkan membahas topik ini. Jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Masih ada jalan kaki selama 1 jam dan meskipun tempat itu bisa dianggap sebagai bagian dari Blackwind Forest, itu lebih dekat ke jantung hutan.
Hu Mei'er menjelaskan. Di sana, ada nada yang ditemukan oleh kelompok darah kami beberapa tahun yang lalu. Kami mengirim orang untuk melindunginya dan mengekstrak biji. Biji yang diekstraksi dari sana cukup aneh. Petik 2. Bagaimana mereka aneh? Tanya Kai Yang. Di sana, hanya ada 2 batu atribut. Salah satunya adalah batu yang telah Anda beli. Batu yang cerah sedangkan yang lainnya adalah batu yin cerah. Jika Anda mengatakan itu aneh, itu bukan tapi kedua batu ini saling menindas satu sama lain. Jadi untuk menemukan mereka tampil bersama adalah sebuah misteri. Petik 2. Itu benar-benar aneh. Minat Kai yang sedikit menggelitik. Batu bright yang mengandung energi yang dikaitkan sedangkan batu yin bright mengandung energi dikaitkan yin. Mereka atribut yang bertentangan. Dalam keadaan normal, mereka pasti tidak akan terbentuk bersama. Bahkan para penatua dalam kelompok itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan nada penambangan. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun penyelidikan, mereka belum menemukan sesuatu yang luar biasa. Padahal, dari tambang ini kami mendapat sedikit uang. Hu Mei'er tampaknya tidak memperlakukan Kai Yang seperti orang luar dan apapun yang dia pikirkan. Katanya, ini adalah keberuntungan grup darah Anda. Kai Yang tertawa. Hu Mei'er menjawab dengan sebuah N dan kemudian tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan sebelum berbicara lagi. Sebenarnya itu adalah suatu kebetulan bahwa Anda ingin menemukan saya hari ini. Jika itu di kemudian hari maka Anda mungkin tidak akan dapat menemukan saya. Jadi itu seharusnya keberuntungan Anda. Petik 2. Di mana Anda akan pergi? Kai Yang mengerti petunjuk yang mendasarinya dalam kata-katanya. Itu tidak pergi ke suatu tempat. Hu Mei'er menggelengkan kepalanya dan ketika dia menjelaskan, dia diam-diam mengamati ekspresi Kai Yang. Setelah kata-kata Anda terakhir kali, saya tiba-tiba berpikir bahwa tindakan saya beberapa tahun terakhir ini tidak benar. Saat menggunakan metode curang itu, talenta bertali tidak peduli dengan golongan darah, melainkan hanya aku. Dan karena saya tidak dapat memberi mereka apa yang mereka inginkan, tentu saja mereka tidak akan mencoba yang terbaik untuk sekte ini. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengasingkan diri untuk berlatih dan menjadi lebih kuat sehingga saya dapat memikul beberapa beban dengan ayah saya, seperti saudara perempuan saya. Petik 2. Fakta bahwa kamu bisa berpikir seperti ini adalah hal yang baik. Kai Yang menganggukkan kepala menyetujui. Tidak hanya Hu Mei'er kecewa dengan jawabannya. Dia juga melihat bahwa dari awal sampai akhir, wajah Kai Yang tidak banyak berubah sama sekali. Kata-katanya tidak menyebabkan fluktuasi dalam suasana hatinya. Sedikit kesakitan dan kesakitan. Hu Mei'er tidak punya mood untuk terus berbicara dan hanya memimpin di depan. Karena dia tidak berbicara, Kai Yang secara alami tidak akan menemukan sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Setelah berjalan selama 1 jam lagi, kedua orang itu tiba di lokasi penambangan kelompok darah. Itu diposisikan di pusat Blackwind Forest. Luas sekitar 20 li adalah ukuran area penambangan kelompok darah. Di daerah sekitarnya, beberapa rumah telah didirikan untuk memungkinkan para murid beristirahat. Karena urat biji berada di bawah tanah, ketika Kai Yang dan Hu Mei'er tiba, mereka tidak melihat banyak orang dan sebaliknya melihat beberapa lubang besar di tanah yang mengarah ke bawah tanah. Terlepas dari sekitar 100 kaki, Kai Yang merasakan reaksi lemah dari Origin of yang di pusat daerah perutnya. Reaksi terhadap Bright yang seton di bawah tanah. Seiring dengan pertumbuhan kekuatannya, daerah di mana dia bisa merasakan energi yang juga tumbuh lebih besar. Tetapi itu tidak meningkat banyak. Melihat kedua orang itu memasuki area penambangan, seorang murid golongan darah memperhatikan mereka. Kemudian seorang lelaki tua tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan Kai Yang dan Hu Mei'er. Menangkupkan tangannya, dia berkata, "Nona muda, kakek panjang." Hu Mei'er memanggil dengan akrab dan menarik Kai Yang untuk memperkenalkannya. Ini adalah wakil ketua sekte kami, kakek Long Zaitian. Petik 2. Kai Yang buru-buru memberikan penghormatan. Yang ini bertemu dengan senior yang panjang. Petik 2. Long Zaitian memandangi Kai Yang dengan jijik dan tidak memedulikannya. Dengan penanaman batas kenaikan abadi, dan posisinya sebagai wakil ketua kelompok darah, apakah ada kebutuhan untuk memperhatikan wajah kecil Kai Yang? Belum lagi seorang anak muda yang mengandalkan seorang wanita.
Long Zaitian terutama membenci orang-orang seperti Kai Yang. Dan jika bukan karena wajah Hu Mei'er, dia akan sudah lama menamparkan Kai Yang sampai mati. Nona muda, mengapa Anda datang ke lokasi penambangan? Sambil membelai jenggot putihnya yang panjang, Long Zaitian dengan ramah bertanya kepadanya. Ini kotor dan panas di sini. Jadi bagaimana tempat ini bisa Anda datangi? Cepat dan kembali. Kalau tidak ketika ayahmu mengetahuinya, dia akan memarahiku. Petik 2. Itu tidak akan terjadi. Ayah tidak akan berani memarahi Anda karena Anda adalah sesepuh terkuat ketiga di sekte ini. Bahkan dia hanya menghormati Anda. Hu Mei'er menggunakan tindakan anaknya yang manja asteris-asteris, menyebabkan Long Zaitian menjadi sangat gembira. Kakek Long, temanku di sini ingin membeli beberapa barang dari beberapa murid di sini. Maukah Anda membiarkan kami merepotkan Anda dan masuk untuk menemukannya? Hu Mei'er bertanya. Tiba di tujuannya. Bab 60 tidak perlu senior untuk melihat saya keluar. Masukkan tambang. Wajah Long Zaitian segera jatuh dan dia pergi untuk menilai Kai Yang dengan waspada sebelum bertanya. Dia bukan murid sekte kan? Kai Yang maju selangkah dan berkata dengan hormat. Saya adalah murid Sky Tower Pavilion. Petik 2. Murid yang bukan dari sekte tidak diizinkan masuk. Long Zaitian berkata sambil memelototi Kai Yang sebelum meniup seteguk udara. Jelas tidak senang. Dari nada bicaranya, kamu memberitahu dia membenci Kai Yang ketika dia berkata, bahkan murid sekte tidak bisa masuk dengan bebas seperti yang mereka inginkan. Apalagi kamu, orang luar. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan ini, wajahnya menjadi penuh rasa sakit ketika dia berbalik ke Hu Mei'er untuk mengatakan, Nona muda, bagaimana Anda bisa membawa orang luar ke tempat ini? Karena Anda masih muda. Anda tidak tahu cara hati orang. Anda mungkin tahu seseorang untuk waktu yang lama tetapi tidak sifat alami mereka yang sebenarnya. Tahun-tahun terakhir ini, karena tambang ini, kami telah menghasilkan banyak uang. Dengan banyak mata diam-diam mengawasi kami mencari tahu. Semua ingin mengeksploitasi kelemahan apapun. Jika orang tua ini tidak menjaga tambang sepanjang tahun, orang tidak mungkin membayangkan kekacauan yang mungkin terjadi. Petik 2. Kai Yang tenggelam dalam pikirannya. Timer tua ini secara tidak langsung menuduhnya memata-matai. Ketika Anda mendengar ini berbicara tentang diri Anda benar-benar merasa tidak enak. Hu Mei'er merasakan bahwa Kai Yang tidak senang dan buru-buru berkata, kakek sudah lama kamu salah paham. Dia tidak bertanya tentang apapun, tetapi hanya ingin membeli beberapa barang. Petik 2. Long Zaitian dengan tertawa-tertawa. Membeli beberapa barang. Anda perlu datang jauh-jauh ke sini untuk membeli barang-barang. Alasan ini sangat menarik, Brad. Saya tidak tahu apa tujuan Anda. Tetapi enyahlah untuk sesepuh sekarang. Jika Anda berani datang ke sini lagi, mari kita lihat apakah penatua ini berani membunuh Anda atau tidak. Petik 2. Perut yang penuh dengan mawar marah. Kai Yang merasa senior kasar ini terlalu sombong. Tapi meskipun dia kesal, dia tahu bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar dan jika gerakan dipertukarkan, Kai Yang takut dia bahkan tidak akan bertahan satu saat pun. Dengan paksa menekan kemarahannya, Kai Yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika dia memulai sesuatu, dia hanya akan merugikan dirinya sendiri. Pengecut. Saat Long Zaitian melihat reaksi Kai Yang, dia bahkan membencinya. Yang tak terkendali Qi Yang dunia dalam Daitan Kai Yang mulai membengkak. Saat dia menatap Long Zaitian. Merasakan perubahan di Qi dunia Kai Yang, Long Zaitian dengan marah berkata, kurang ajar. Anda ingin menyerang saya. Petik 2. Begitu dia selesai. Tanpa alasan atau alasan senioritas kekuasaan, sebuah telapak tangan dikirim ke arah Kai Yang. Melihat telapak tangan ini dikirim ke arahnya, Kai Yang berdiri di sana tidak bisa bergerak. Bukan karena dia takut kaku, melainkan karena lawannya telah menggunakan semacam keterampilan untuk melumpuhkannya. Wajah Kai Yang sangat berubah karena dia tidak akan pernah membayangkan bahwa timer tua ini akan sangat tak tahu malu. Dia bisa merasakan sikap Long Zaitian terhadapnya, tetapi tidak bisa mengetahui alasan mengapa dan dihadapkan dengan niat untuk membunuh ini. Kai Yang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dengan kematian yang menyerangnya, tekanan besar yang menyertai serangan praktisi kenaikan batas abadi menyebabkan jantung Kai Yang bahkan membeku.
Napasnya juga menjadi dangkal. Sementara keinginan insting untuk bertahan hidup muncul dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba dari dalam tulangnya, kehangatan panas yang mendidih merembes keluar dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, Kai yang merasakan kekuatan yang membatasi di tubuhnya menghilang. Dengan tergesa-gesa, Kai yang menggunakan semua kekuatannya untuk menghindar ke samping. Long Zaitian menghancurkan telapak tangannya. Dia berpikir bahwa dia pasti akan memukul murid menara langit itu dengan telapak tangannya. Bertolak belakang dengan ramalannya. Pihak lawan sebenarnya berhasil mengelak. Bagaimana bisa? Alis Long Zaitian berkerut. Bagaimana teknik membatasi batas kenaikan keabadiannya dapat dilanggar oleh anak muda ini? Karena dia tidak memprediksi ini, Long Zaitian baru saja dengan santai membanting telapak tangannya. Meskipun serangan Long Zaitian tidak mengenai Kai Yang, itu menempatkannya pada posisi yang sulit. Wajahnya menjadi pucat dan dia berkeringat di seluruh saat dia menstabilkan posisinya. Dia memandang Long Zaitian untuk sementara waktu. Di mata Kai Yang, ada rasa dingin yang ekstra. Jika seseorang mengatakan bahwa Kai Yang telah mengganggu sikap Long Zaitian terhadapnya, Anda sekarang dapat mengatakan bahwa dia sangat marah. Lawan berusaha mengambil nyawanya tanpa berusaha menyembunyikan niatnya. Seperti sedang bermain-main dengan semut. Meskipun Long Zaitian juga tahu tentang hal ini, dia masih tidak tahu bagaimana Kai Yang lolos dari ikatannya. Tetapi karena dia telah menunjukkan bahwa dia ingin membunuh Kai Yang, bagaimana dia bisa menjadi ringan dengan serangannya? Satu langkah untuk menyerang. Satu langkah untuk beristirahat. Saat dia bersiap untuk mengirim serangan lagi. Baru sekarang Hu Mei'er sadar kembali. Dia dengan cepat bergegas di depan Kai Yang sambil memelototi Long Zaitian. Mendesis. Kakek Long. Dia adalah temanku. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bagi orang yang mencoba bertanya tentang tambang, semua harus mati. Seperti yang ditentukan oleh hukum. Ini perintah kepala sekte. Long Zaitian menatap Hu Mei'er dalam-dalam. Sementara kilatan keheranan muncul di matanya. Sebelumnya, Hu Mei'er sering berurusan dengan laki-laki muda. Tetapi dia tidak pernah melihatnya mengabaikan hidupnya untuk siapapun. Sehubungan dengan kehidupan dan kematian para pemuda itu, Hu Mei'er tidak pernah peduli tentang mereka. Dengan kata lain, 8 dari 10 anak-anak itu, tidak ada yang memiliki akhir yang baik. Tapi kali ini, dia tidak gentar dengan bahaya yang berdiri di depan murid menara langit ini sambil juga menggunakan nada yang cukup keras untuk menanyainya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Long Zaitian menyipit. Memikirkannya. Niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Hu Mei'er melindungi Kai Yang di belakangnya. Mengepalkan giginya. Dia menatap tajam ke Long Zaitian dan berkata, "Aku berkata, dia hanya ingin membeli beberapa barang dan tidak ingin menanyakan tentang tambang." Kakek Long, apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Petik 2. Melihat bagaimana Hu Mei'er ingin melindungi Kai Yang, Long Zaitian tidak bisa lagi menjadi pengacau dan hanya bisa berkata, "Jangan berani." Kata-kata nona muda. Penatua ini masih mempercayai mereka. Petik 2. Karena memang begitu. Mengapa kamu masih bertindak seperti itu? Penatua ini mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan dari nona muda itu. Petik 2. Golongan darah, rumah Strom, dan menara langit semuanya berbeda. Golongan darah adalah kelompok keluarga. Keluarga Hu adalah tuan. Jadi meskipun Long Zaitian adalah wakil ketua, dia masih harus memberi wajah Hu Mei'er. Tapi penatua ini masih meminta pengampunan wanita muda itu karena tambang itu bukan masalah kecil dan orang luar tidak bisa masuk. Setelah berbicara, Long Zaitian tidak melihat ke Hu Mei'er tetapi berbalik ke arah Kai Yang. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Kai Yang menarik napas dalam-dalam. Menenangkan darah mendidih di dalam dirinya untuk mengatakan, "Tidak perlu senior untuk melihat saya keluar." Long Zaitian dengan tidak sabar menoleh dan menyipitkan matanya ke arah Kai Yang. Menyembunyikan jejak niat membunuh di matanya. "Senior, aku yang sekarang bukan lawanmu." Kai Yang perlahan berjalan di depan Hu Mei'er dan tanpa rasa takut dia menghadapi Long Zaitian. Jadi urusan hari ini, aku akan mengingat mereka. Tetapi setelah 5 tahun, 10 tahun, saya akan datang dan mengembalikan hutang ini. Saya harap senior itu bisa hidup sampai hari itu.
Petik 2. Kai yang berbicara dengan sangat tenang, tetapi dengan serius. Wajah Long Zaitian menjadi dingin. Sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak. Apakah senior ini akan bisa hidup sampai hari itu? Anda tidak perlu khawatir. Tapi saya pikir Anda pasti tidak akan bisa hidup sampai hari itu. Anak muda yang tak terkendali. Harap berhati-hati di masa depan. Petik 2. Aku akan. Setelah Long Zaitian pergi, Hu Meier meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Kai Yang. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu mengapa kakek Long akan bertindak seperti ini dan jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan membawa Anda. Petik 2. Jangan khawatir. Kai yang menarik napas dalam-dalam. Mengingat adegan yang sangat menakutkan. Dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Jika bukan karena tindakan kerangka emas pada saat genting itu, dia takut dia akan lama mati. Itu adalah kehangatan panas yang mendidih yang memungkinkan dia untuk melepaskan ikatan Long Zaitian dan menghindari bahaya fana.